Assalamualaikum, Sugeng Rawuh. Selamat datang di Kedai Ketan Punel. Saya Rini Kusuma menyambut pembeli Kedai Ketan Punel semuanya di Kedai Ketan Punel ini. Monggo silakan mampir karena ini di tengah-tengah pembeli ini juga ada sosok yang istimewa. Ini saya lihat, makanya tadi saya tunggu dulu sampai selesai menghabiskan satu porsi. Kemudian ini tampaknya porsi yang kedua. Jadi saya mau ganggu sebentar untuk ngobrol-ngobrol. Pembeli Kedai Ketan Punel yang lain saya ajak ya ngobrol dengan pembeli yang saat ini hadir di Kedai Ketan Punel. Ada Ketua KPU Jatim Pak Khairul Anam. Ayo saya ajak ngobrol-ngobrol. Waduh, terima kasih banget. Ini saya bersyukur sekali karena ternyata di tengah-tengah pembeli Kedai Ketan Punel yang lain ada satu sosok istimewa nih. Sosok istimewa tiap 5 tahun sekali. Enggak juga. Ada Ketua KPU Jawa Timur Pak Khairul Anam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Sugeng Rawuh di Kedai Ketan Punel. Ya. Terima kasih banyak. Sudah sering kali singgah di sini. Langganan. Terima kasih, terima kasih. Jadi itu semuanya sering-sering lah ke Ketan Punel karena dijamin makanannya mantap. Bukan disuruh, Apalagi bukan disuruh. Ketan Punel durian ini favorit saya ya. Bintang iklan Kedai Ketan Punel. Terima kasih banyak. Monggo sambil dinikmati. Oke. Berarti ini sedang menikmati Ketan Punel durian. Iya. Di sini favoritnya Ketan Punel durian. Iya. Jadi kalau Ketan Punel saya suka yang original maupun durian ya. Kalau yang selain itu nggak terlalu suka. Favorit memang original. Bubuk sama durian. Bubuk sudah. Memang best sellernya di sini bubuk kedelai, Ketan Punel durian. Terus kalau anak muda ya coklat keju susu gitu. Jadi memang kita pengen anak-anak muda juga kenal ketan ya, Pak Iya. Anam. Memang ini makanan kesukaan ketan atau gimana? Yang pertama memang suka, yang kedua kebetulan saya mengurangi nasi. Jadi Oh. hampir udah jarang makan nasi dah. Oh gitu. Jadi Mau langsing atau gimana? Ya untuk sehat lah, Untuk sehat. sehat. Selain nasi mungkin kayak ketan, ketela, ubi, saya makan semua. Sayur. Gitu ya. Oh, waduh. Waktu kecil dulu juga udah kenal ketan atau baru-baru? Iya, kalau mulai kecil malah ketan, lupis, cenil Iya. itu kan malah makanan bukan Paling hanya- enak kan? Iya, paling enak karena nggak ada lagi. Gak ada lagi, gak ada Iya. burger, Iya, gak ada nggak pizza. Karena makanan paling enak zaman segitu hanya kita tunggu seminggu sekali. Biasanya kan hari Minggu ketika libur itu di rumah baru ada orang jualan kayak gini, ada Iya, ketel, iya. lapis, ketan, cenil lah, dikasih manis yang pakai gula Gula merah, Jawa. gula Jawa. Oh itu udah Nikmat luar banget. biasa. Makanya mengikuti zaman ini, kalau saya sih bakulnya ya, dan juga sekaligus chefnya yang masak, maksudnya berusaha semua anak-anak itu juga suka. Di sini juga banyak anak kecil. Mungkin nanti putra putri Pak Anam nih bisa dikenalin ketan. Iya, jadi emang anak-anak saya juga saya kenalkan makanan ini tradisional ya. Setiap hari Minggu atau kalau sekarang seminggu 3 kali lah kita jalan sehat pagi. Ya belinya ya jajanan seperti ini. Gitu ya. Malah ada yang nomor 2 anak saya itu malah sangat mania dengan yang berbahan bakar umbi-umbian. Oh gitu. Ketuk, Loh, umur tela. berapa? Masih kecil kan? Kelas 4 SD. Tapi udah seneng yang kayak Sangat gitu. senang sekali. Saya juga Kalau heran pendem, juga. kalau pendeman gitu. Pendem, betul. Jangan dipaksa bapaknya nih. Enggak, ya mungkin dulu karena ketika hamil ibunya lebih sering ngidamnya itu ngidam polo pendem. ya, telo, dan telo madu, ya gitu-gitu. Enak ya, berarti ini tips ya buat ibu hamil, ngidamnya yang murah-murah aja ya. Ya enggak, bercanda. Wah, masih sering ngajak jalan-jalan keluarga. Emang nggak sibuk? Kalau kan saya gitu mikirnya, mungkin juga pembeli Kedai Ketan Punel yang lain ya, mikir pejabat publik, itu KPU itu kan pejabat publik, sibuk banget, kok masih bisa jalan-jalan gitu. Ya, kalau hari ini memang sekarang karena agenda baru selesai, baru datang dari rumah sakit ya, untuk vaksin COVID ya, jadi sekaligus mampir. Ini udah divaksin berarti ya? Udah, ini baru selesai vaksin ini ya. Wah, makanya dapat Nah, satu ini. porsi ketan punel gratis Ini yang baru- sudah divaksin. baru vaksin. Tapi kalau di keseharian memang saya tetap apapun prioritas itu keluarga. Ya, jadi meskipun di tengah-tengah kesibukan kerja, tetap prioritas keluarga. Apalagi anak-anak, terutama anak-anak. Saya rutin memang seminggu 2 minggu sekali ngajak anak-anak untuk rekreasi. Oh. Rekreasi kan nggak harus mahal, nggak harus Iya, jauh. Yang penting iya. main rekreasi. Kenapa? Karena masa anak-anak itu begitu cepat. Betul. Ya, jadi kita biar tidak kehilangan momentum untuk melihat perkembangan
anak. Waduh, ini Bapak yang mindsetnya luar biasa. Nggak banyak. Mungkin kita perlu ada ini ya, apa semacam statistik gitu. Bapak yang mindsetnya family man gitu. Iya. Tapi luar biasa di balik kesibukan-kesibukan. Memangnya bisa dikasih gambaran kali ya buat kita yang nggak ngerti sebetulnya kalau ketua KPU itu sibuknya apa? Sibuknya cuman ngurusin surat suara atau sibuknya apa atau apa gitu Mas? Kalau hari-hari nggak ada coblosan gitu sibuknya apa? Sebenarnya memang kalau masyarakat melihat KPU itu sibuk ketika ada pemilu ya. Padahal tidak juga. Dalam proses pemilu itu kita ada istilah siklus pemilu ya. Ada pra-election, ada post-election. Jadi ada pra sebelum pemilu, ada pemilunya ketika tahapan itu, ada pranya. Jadi sebelum tahapan ini kita juga melakukan banyak hal, misalkan penataan SDM, evaluasi, penataan SDM, pengarsipan, kemudian juga proses-proses pendidikan, demokrasi, sosialisasi. Kemarin ketika sebelum COVID misalkan kita rutin setiap hari Senin. Tunggu banyak pembalap. Iya, banyak pembalap. Jadi setiap hari Senin misalkan kita turun ke sekolah-sekolah menjadi pembina upacara. Ya intinya kita juga di samping melaksanakan pemilu itu sendiri, kita juga memperkuat substansi proses demokrasinya. Jadi kita tidak ada berhentinya. Ada juga misalkan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data pemilih yang kita mutakhirkan ketika pemilu ini tidak kemudian kita letakkan ketika selesai pemilu, tapi kita update terus. Oh gitu. Ini banyak gunanya, salah satunya data pemilih kita itu juga dipakai sebagai basis data untuk vaksin 19. Oh ini juga Ya. basis data dari KPU. Ya, jadi salah satu basis data yang dipakai oleh Kemenkes itu adalah data KPU. Kenapa data KPU? Karena data KPU inilah data yang paling faktual. Tidak, bukan data pasif, tapi data aktif. Kita melakukan verifikasi secara faktual, door to door, dan paling update. Berarti bisa naik turun ya? Iya. Jadi itu kalau bicara pekerjaan, jadi tidak ada selesai. Pemilu itu malah menjadi puncak dari pekerjaan. Oh, puncaknya, tapi nggak Puncaknya. nganggur. Tidak. Kalau nggak ada coblosan nganggur. Ini sebentar. Jadi berhubung kedekatan Punel ini di tengah kota nih Pak Anam. Jadi yang lewat ya pembalap, kemudian patwal, ambulans. Pejabat kalau lewat juga kan ada patwalnya. Tapi kadang juga berhenti di sini untuk bungkus ketan. Wah, aduh, saya semangat masak ketan setiap hari. Ini yang paling enak nih, ketan durian ini. Oh gitu ya. Iya. Dulu waktu kecil nggak ada ya ketan durian ya? Nggak ada. Zaman kita dulu nggak ada yang makan durian, nggak tahu. Mahal. Dulu itu durian ditaruh di mana ya, kok nggak ada. Iya, disembunyikan jangan-jangan. Adanya durian kan baru 10 tahun ini. Baru 10 tahun ini, iya. Biasanya makanya kalau ketemu sama Pak Anam tuh atau nonton TV, ya kalau mau coblosan. Kalau nggak mau coblosan, nggak ada pilgub, nggak ada pilgub sih ya, nggak ada pilgub, nggak ada pileg, misalkan begitu. Ya Pak Anam nggak pernah nongol gitu. Nggak pernah ada di TV atau nggak pernah apa gitu. Nah itu kemana? Di balik ruang kerja Ya, di atau kantor, turun jadi, ke turun kadang di sosialisasi? kantor, kadang karena kita di provinsi kita punya 38 satuan kerja, 38 kabupaten kota, ya kadang kita melakukan supervisi monitoring maupun juga pembinaan ya, pembinaan maupun juga peningkatan SDM di kabupaten kota. Jadi memang wilayah kerja kita cukup luas di Jawa Timur. Iya. Bayangannya juga, aduh, makanya sibuk banget. Kok masih bisa ke kedekatan Punel ya? Itu saya juga heran. Alhamdulillah. Karena ngangenin. Ngangenin ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, supaya kalau ada yang tanya, pengen jadi ketua KPU, lulusannya apa emang? Harus menempuh pendidikan apa supaya bisa jadi ketua KPU? Apa ya? Kalau lulusan nggak harus kemudian lulusan, karena memang Nggak harus kayak nggak ada sarjana pemilu ya. harus sisip misalkan Nggak, begitu. Tidak Politik. juga. Kalau saya selalu mengatakan terpenting itu adalah konsistensi. Konsistensi. Saya mengenal pemilu itu sejak tahun 99. Itu berarti waktu masih Sejak umur berapa? pemilu pasca reformasi ya. Masih kuliah? Jadi, masih kuliah. Saya sudah menjadi pemantau pemilu saat itu gabung di Anprel.
University Network for Election Fair and Play ya. Jadi saya sudah bergabung di sana. Kemudian tahun 2002 saya ketua koordinator JBPR ya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Sampai kemudian tahun 2008 saya daftar di KPU. Pernah juga sempat di partai sebentar. Oh gitu, partai apa dulu Mas? Adalah. Oh ada, rahasia ya. Karena dulu memang belum di KPU. Oh gitu. Kurang lebih 5 tahun sebelum di KPU saya masih di partai, tidak terlalu aktif sebenarnya juga, karena saya melihat juga tidak terlalu cocok. Maka kemudian saya tetap di proses-proses pendidikan demokrasi. Kemudian baru 2008 saya daftar KPU Surabaya. Jadi kalau dihitung-hitung, saya ngurus pemilu sampai sekarang ya kurang lebih tahun 99 sampai sekarang hampir 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun? 21 tahun. Pemilu aja gitu. Ya, makanya kemudian ya resepnya sampai jadi KPU provinsi ya itu tadi konsistensi, karena memang tidak instan. Kita tidak meloncat instan dari kampus langsung jadi KPU, tidak. Jadi belajar mulai dari lapangan gitu ya. Jadi cukup panjang lah kalau bicara sejarah itu. Waktu kuliah tapi udah tertarik segala proses bentuk tahapan-tahapan demokrasi, pelaksanaannya, emangnya bersinggungan berat dengan? Sebenarnya nggak juga, ya mungkin karena kita saat kuliah, saat mahasiswa zaman segitu kan kita nggak pernah mikir ke depan bagaimana, ke depan saya harus jadi apa. Ya mungkin saat itu ya insting aja, insting agak tertarik di dunia politik, dunia pemilu, yang ikuti insting aja, tidak punya kemudian bayangan saya besok jadi penyelenggara, saya besok jadi anggota dewan misalkan. Hari ini jadi ketua KPU nggak ada gambaran waktu itu? Nggak ada. Gambarannya jadi anggota legislatif gitu? Atau nggak juga ya? Zaman dulu emang nggak terlalu punya gambaran lah. Kalau saya bisa kuliah sudah alhamdulillah lah. Begitu. Ya. Katanya kuliahnya jurusan bahasa Jepang. Iya. Weh, kalau konnichiwa. Hai, konnichiwa. Wahai gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Skoshi dake nyogo nga ani masing nih. Oke, matur nuwun. Nggak tahu itu. Waduh, berarti masih bahasa Jepang. Ya, Bahasa makanya saya kadang guyon, titel saya kan cuma satu SPD. Apa SPD? Sarjana Pemilu dan Demokrasi. Weh, wah itu penting ya kayaknya. Itu bisa jadi usulan itu. Ya. Sarjana Pemilu dan Demokrasi. Tapi untuk sekarang sejak 5 tahun ini KPU sudah bekerja sama dengan 10 kampus negeri ya di Indonesia, salah satunya di UNER. Kita membuka namanya S2 Tata Kelola Pemilu. Jadi ada di UNER itu sudah ada jurusan Tata Kelola Pemilu. Tapi tingkatannya di strata 2? S2. Itu memang hasil kerjasama KPU dengan UNER. Berarti boleh dari strata 1 apapun? Ya, boleh lah. Ya tentu dengan yang sesuai lah. Oh gitu, ya. Memang kenapa sampai harus kerjasama dengan kampus-kampus? Apa 20 tahun malang melintang di penyelenggaraan pemilu memang banyak ngelus dodonya, banyak prihatinnya daripada banyak positifnya? Ya tentu untuk perbaikan demokrasi. Ini sudah ada ajian-ajian kejujuran di dalam ketan. Gak bisa bohong kalau makan ketan. Ya gini, jadi memang diakui atau tidak, pemilu kita ini kan juga semakin bagus lah, semakin baik. Iya. Kalau mau jujur lah. Dan memang ini saya juga melaksanakan betul sebagai penyelenggara ya, pekerja pemilu ya. Ya pemilu kita semakin bagus, semakin terbuka ya. Hari ini pemilu kita misalkan semua data pemilu bisa diakses oleh publik, masyarakat bisa mengakses hasil di setiap TPS-nya siapa saja, data pemilih, ngecek semuanya bisa diakses oleh publik. Dan memang ini menjadi bagian dari komitmen KPU agar kita terbuka. Jadi kita ingin bahwa proses pemilu ini terbuka menjadi milik masyarakat. Jangan sampai ada suara di TPS yang berubah ketika sampai di KPU. Oh iya, dulu sering dengar itu loh. Karena dulu tertutup, masyarakat mengakses hasil pemilu nggak bisa. Kalau sekarang pemilu selesai hari itu juga langsung kita upload di website. Kita bisa melihat, oh ini di TPS saya bagaimana. Kita tampilkan juga image-nya. Hasil scan image ini kita tampilkan. Jadi ada foto. Ada foto. Iya. Jadi ya ini salah satu cara kita agar pemilu kita semakin baik. Salah satunya adalah keterbukaan. Itu juga mungkin pembeli kedai ketan Punel yang udah sering
sering singgah ke sini mungkin nggak asing, tapi juga kita kalau setiap kali ada pemilihan nih Pak Anam, kita juga ikut-ikutan bikin acara kecil-kecilan di kedai ketan punel, gratis deh buat yang nunjukin jari bertinta. Ya masa iya sih udah dikasih kesempatan 5 tahun sekali nggak mau pakai, itu kan sayang jadi banget. memang ya terima kasih lah kedai ketan punel ya. Sama-sama. Yang ikut membantu mendongkrak partisipasi. Oh, bener ya emang? Iya, karena dari setiap pemilu ke pemilu di kedai ketan punel ini selalu memberikan reward bagi orang-orang yang datang ke TPS, dapat ketan punel gratis. Kalau minumnya bayar. Enggak kok. Oh enggak? Iya juga sih. Oh iya, bayar. Tapi ini kali ini juga gitu. Kali ini dapat 1 ketan punel gratis bagi yang sudah divaksin. Jadi kalau datang ke kedai ketan punel menunjukkan kartu vaksinnya, vaksin COVID, akan mendapatkan 1 ketan punel bubuk kedelai gratis. Ini supaya semuanya itu antusias gitu loh. Kalau ada sesuatu saya juga yang ingin tanya sebenarnya ya. Jadi yang pertama saya juga mengapresiasi lah kedai ketan punel yang kemudian bisa memberikan reward pada orang yang sudah divaksin. Sementara satu sisi COVID ini kan salah satu dampak yang paling terdampak ini kan UMKM seperti makanan ini ya. Iya. Jadi sudah terdampak tapi masih kemudian memberikan apresiasi ketika ada yang sudah vaksin. Iya. Kira-kira keinginannya apa itu loh? Keinginannya itu orang itu kan kepengen berarti ya, pengen berguna. Apapun caranya kita bisa ciptakan jalan supaya kita itu berguna lah, meskipun itu skalanya kecil, nggak besar, tapi minimal kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang ini yang luar berguna. biasa dari CEO kedai ketan punel ya. Jadi karena dari kebaikan-kebaikan kecil ini kalau semuanya berbuat baik ya semuanya menjadi besar, baik semua. Mudah-mudahan karena atmosfer positif itu pasti kembalinya kepada kita. Seperti itu. Udahlah nggak usah dihitung 1 tambah 1, 6.000 tambah 6.000 nggak usah. Udah ikhlas aja, ini semua demi lakukan kebaikan dan lupakan. Iya betul, karena kan juga sangat mendukung kami sebagai pelaku UMKM. Kalau kami nggak divaksin, bagaimana bisa melayani pelanggan dengan tenang gitu. Kalau pembeli juga gitu, kalau UMKM itu sudah divaksin, dia akan menikmati makan dan minum di tempat ini juga lebih tenang karena merasa lebih aman gitu atau lebih terlindungi. Seperti itu sih Pak Anam. Iya. Gitu ceritanya. Tapi jadi saya yang gantian tanya tadi. Oh gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol ini. Karena seneng banget, beragam sekali, banyak yang datang ke kedai ketan punel ini. Bahkan kemarin juga Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji juga, terus ada Bu Kofifa juga. Kita seneng banget. Sayang banget ya kalau dibiarin aja nggak diajak ngobrol. Pak Khairul Anam saya sering ketemu berkali-kali, tapi terus kemudian nggak digangguin untuk ngobrol, itu kayaknya eman banget. Tapi perasaan sudah berkali-kali digangguin juga. Gitu ya? Iya. Ini lebih serius gangguinnya gitu. Aduh. Ya terus terang saya sendiri juga agak memang apa ya, merasakan betul lah bagaimana kemudian dampak COVID bagi kawan-kawan yang di luar yang bekerja yang di UMKM macam-macam lah. Karena saya dulu juga dasarnya juga dari pernah jualan, pernah kerja jadi buruh pabrik. Oh ya, pernah kayak gitu? Iya. Jadi saya dulu asli saya di Bangil ya. Saya tidak pernah punya keinginan kuliah dulu. Jadi karena di Bangil ini saat itu banyak sekali pabrik, limpahan dari rumput pindah ke Pasuruan. Jadi motif saya dulu memang hanya bekerja dan bekerja. Oh, kirain udah langsung sukses aja gitu? Enggak. Sempat saya 1 tahun jadi buruh pabrik di PT Estrentek ya. Apa itu? Buruh ngapain aja? Perusahaan tekstil. Tapi karena pertama masuk 4 bulan, 3-4 bulan saya cleaning service. Oh. Ya cleaning service betul, bahkan nyapu, bersihkan mesin, buang sampah. Baru bulan keempat menjadi tenaga operator weaving ya. Weaving itu proses dari benang jadi kain. Jadi hampir setahun saya di pabrik, baru kemudian ada keinginan untuk kuliah, tapi nggak kuliah, hanya kursus komputer saat itu. Dari situlah kemudian ada keinginan kuliah. Gitu. Oh, karena tadi kan ceritanya waktu kuliah udah langsung banyak berkecimpung di perpolitikan. Saya juga wira swasta dulu, jadi memahami betul bagaimana kemudian
masyarakat kita ekonomi terpuruk karena COVID ini. Jadi makanya saya sangat mengapresiasi ketika kemudian ada kawan-kawan kedai ketan punel memberikan apresiasi gratis ya. Ini bagian dari sosialisasi penanggulangan COVID lah. Jadi luar biasa lah. Tapi emang bener sih kita ngerasain sangat terpuruk istilahnya. Tapi ya minimal masih bisa makan lah, nggak apa-apa lah. Ya, Pak Ano. insya Allah rezeki ada dari segala penjuru lah. Ya sangat terasa sekali nampaknya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jalani saja, semoga melalui ini dengan selamat. Berarti kan apa? Sekarang selain jadi ketua KPU, ini juga punya bisnis begitu? Enggak, atau nggak boleh? Nggak boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Karena di KPU itu harus penuh waktu, setiap saat bekerja, tidak boleh bekerja di tempat lain, tidak boleh menjadi pengurus apapun. Punya bisnis nggak boleh juga? Nggak boleh. Jadi Jualan ketan deh nggak boleh ya? kalau promosi nggak apa-apa. Jadi kita di endorse ketan punel, promosi itu nggak apa-apa lah. Iya di endorse. Tapi ini bukan endorse lah, tapi emang nikmat lah, enak betul ketan punel ini ya. Di endorse banyak pakai apa? Pakai tinta. Ya Allah, iya seru sekali. Memang kan banyak orang itu yang lihat seseorang itu ya udah suksesnya aja, padahal di balik segala kesuksesan itu punya cerita yang kadang nggak dibagi ke orang lain ya. Iya. Ya. Emang disimpan lah kesedihan kita dulu lah, bagaimana harus sering-sering puasa ya. Ya puasa bukan karena ibadah, karena emang nggak ada yang dimakan ya. Beli OT satu untuk makan sehari misalkan itu biasa lah. Kalau sekarang udah zaman lah. Sekarang ini sejahtera gitu kah atau gimana? Enggak, maksudnya kalau ini sekarang anak-anak sekarang ini kan relatif sudah terfasilitasi semua, beda dengan dulu kita lah. Jadi emang era-era tahun seperti itu emang ya era-era apa adanya lah, meskipun kadang kita juga merasa lebih bahagia lah. Tapi emang bener ya, ketua KPU itu gajinya besar gitu? Enggak juga ya. Sama lah, bisa di browsing lah. Oh gitu ya? Honor KPU, Honor provinsi KPU itu muncul lah. Jauh kalau dibandingkan dengan sesama eselon 2 di Pemprov misalkan. Itu cukup jauh lah, jadi ya cukup lah, cukup. Cukup, itu dibanding perjalanan dulu. Nah, zaman susahnya itu lama apa sebentar dulu? Lama banget. Ya, jadi kebetulan ya sesuatu yang tidak diminta lah. Jadi memang sejak kecil saya juga anak yatim juga ya. Oh begitu. Jadi usia 5 tahun, 6 tahun sudah tidak punya bapak, ibu harus bekerja sendiri, terlunta-lunta ya. Makanya saya terbiasa susah, mulai kecil sudah terbiasa tidur di pasar. Saya SMA itu sudah mengelola toko, mengelola peracangan, biasa ke pasar. Jadi sudah sangat terbiasa bekerja lah, terbiasa susah ya. Terima kasih. Kan, jadi sama kita juga ada Ibu Reni dari IWAPI nih, Mas Kirwana. Ya, Pengusaha wanita luar biasa. Semoga sukses selalu lah untuk Mbak Rini, Mas Wahyu, kedai ketan punel Terima ya. kasih. Semoga semakin berjaya lah. Ya, tapi yang terpenting sekarang yang penting selalu sehat dulu lah. Iya betul, tapi saya lihat itu Mas Pak Khairul benar-benar fit. Iya. Padahal kan ketemu Ya, banyak ada orang kan. resep juga yang juga perlu saya bagi ya. Bukan karena ketika ada COVID ya, sejak 5 tahun terakhir ini hampir tidak pernah putus saya setiap pagi minum madu sama lemon setengah saya peras sama jahe. Madu lemon jahe itu Ya. setiap pagi. Setiap pagi sudah 5 tahun lebih lah, hampir tidak pernah putus. Keluar kota pun saya bawa juga. Jadi alhamdulillah sampai hari ini juga hampir sejak saya lahir mungkin hampir tidak pernah masuk rumah sakit ya. Wow. Alhamdulillah sehat. Bugar, glowing gitu Emang ya. harus bugar terus saya. Oh itu salah satu tipsnya. Mungkin bisa dicontoh sama pembeli yang lain nih. Coba deh minum ramuan itu. Tapi masa gitu aja udah langsung nggak kebal dari segala penyakit? Adalah olahraga juga, tapi ya asupan makanan memang penting lah. Jadi saya udah buktikan memang sudah 5 tahun ini kita juga flu macam-macam juga tidak ada. Jadi ya dengan minuman tadi lah, madu, lemon, separuh sama jahe, itu yang rutin saya lakukan. Olahraganya apa? Olahraga biasanya kalau saya jalan kaki, lari, sedikit lari, jalan kaki, badminton,
dan yang terakhir bela diri. Wih, ini bela diri juga? Iya. Saya di Sabuk pencaksilat sabuk biru. Saya sabuk putih, Ya. yaitu merek apa itu? Sabuk putih dari kayu. Ya, saya juga aktif di bela diri di pencaksilat dulu. Jadi sampai sekarang kadang masih sedikit. Waduh. Biar nggak lupa ya. Gitu ya. Pernah dipakai nggak itu jurus-jurusnya? Enggak lah. Kalau langsung ke layu ya enggak lah. Tapi tentu di pencaksilat itu kita dilatih untuk apa ya? Sedikit menghilangkan ketakutan. Agak berani, percaya diri. Tapi bukan berarti kemudian nganggur-nganggur jotosin orang, enggak juga. Enggak juga ya. Tapi paling tidak refleks itu sudah ada. Refleks nangkis, refleks ketika jatuh harus bagaimana. Itu yang dibutuhkan. Nggak sampai dipakai karena jadi ketua KPU emang nggak ada bahayanya apa? Oh, banyak. Oh, banyak bahayanya. Banyak banget. Diapain lagi sama orang? Kalau diancam orang macam-macam ya sudah biasa. Ya diancam, ya diiming-imingi. Itu biasa lah. Tapi saya selalu meyakini yang pertama, selama kita bekerja dengan benar, bekerja dengan lurus, insya Allah ada apa-apa kita nggak akan pernah takut lah. Kita selalu berani karena kita berjalan dengan lurus sesuai dengan regulasi. Yang kedua, saya juga selalu menghindari ketika ada transaksi-transaksi yang kurang baik, transaksi politik ya, diiming-imingi uang atau apalah. Karena selain memang itu tidak mungkin kita lakukan sebagai penyelenggara, yang kedua saya juga meyakini di politik itu tidak ada yang rahasia. Harusnya. Ya artinya ketika kita berbuat yang tidak benar, ya pasti akan terblow up, terpublish ya. Harusnya. Sebenarnya sama dengan konsep bapak atau nenek-nenek kita lah. Becik ke titi olok ketoro. Iya, peribahasa yang sampai kapanpun ya. Jadi nggak ada namanya kejelekan itu bisa tertutupi sempurna, nggak ada. Pasti kemudian akan terungkap. Dan saya di KPU sudah hampir 15 tahun. Tentu kemudian track record ini menjadi penting juga. Wah, 15 tahun berarti dihitung berapa kali iming-iming ya. Iming-iming terbesar apa itu? Masa yang ditraktir ketan kan nggak mungkin. Kalau ketan kecil banget. Ya banyak lah. Ya pernah sampai ada, apa gitu? Pernah sampai 4 miliar. Wow. Itu besar apa miliar sedikit pernah. Ya? Sekalian sama mobilnya suruh bawa. Oh. Seperti itu. Banyak lah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini insya Allah tidak lah. Itu setiap apa ya? Setiap kali ada pemilihan ya berarti datangnya Iya. iming-iming. Tapi semakin tahun sekarang semakin berkurang. Orang ngasih iming-iming merayu semakin berkurang. Kenapa? Ya itu tadi karena mereka paham bahwa pemilu kita itu sekarang sudah semakin terbuka. Sulit ya. Ngapain harus ke KPU? Maka saya katakan udahlah. Pemilu kita itu terbuka. Hari H selesai kita umumkan. Tapi kalau kan mau cari suara langsung ke masyarakat, jangan ke kami. Tapi kadang masih dengar ada KPU yang terlibat gitu-gitu kan masih dengar. Ya. Sampai kemarin itu masih ada. Ada juga oknum-oknum yang tetap melakukan hal seperti itu. Tapi intinya mereka juga tidak bisa apa-apa. Mereka hanya mempermainkan sebenarnya. Memainkan para calon itu. Istilahnya ngibuli gitu kali Ngibulin, ya. seolah-olah bisa ngerubah suara, padahal nggak bisa. Oh gitu. Karena kita udah ada sistem, udah kita publish, nggak bisa ngerubah suara. Ketika suara udah masuk, dihitung, ada berita acara, udah kita publish. Itu iming-iming sampai 7 miliar, 4 miliar, wow. Sempat nggak mikir, wah ini bisa buat pensiun seumur hidup nih gitu. Kita sudah bisa menjadi penyelenggara, menjadi abdi negara, saya kira kita udah bersyukur luar biasa lah. Tapi sampai nggak ada yang nyangkut keluarga gitu Pak Anam. Jadi yang disasar tuh anak istri gitu. Sampai hari ini enggak. Alhamdulillah nggak ya. pernah. Iya. Tapi kan tadi sudah itu tadi sih suka duka pasti semua profesi pasti ada kayak gitu. Apalagi KPU, ketua KPU Jatim lagi. Sudah bisa mereka-reka lah kita itu mungkin ya sudah ada gambaran sedikit. Cuman kalau langsung dijelasin langsung dari ketua KPU sendiri kan kita sempet wow juga gitu. Oh ternyata benar. Itu semua behind the scene semua itu yang dialami. Bagaimana caranya supaya nggak stres, nggak tertekan, kemudian nggak kepikiran, kan
beban kerjaan kan besar gitu, supaya caranya nggak gitu-gitu. Sebenarnya kerja apapun itu kan tinggal bagaimana kita menikmati aja. Kalau semuanya kita menikmati dengan setulus hati, kerjaan tidak ada kerjaan yang berat. Ya, jadi ketika ada masalah apa ya kita nikmati aja, kita lakukan, kita laksanakan, kita upayakan sebaik mungkin udah. Jadi nggak pernah saya sampai merasa sampai stres, terbebani, tidak ada. Gitu ya. Dan saya juga tidak pernah sama sekali membawa masalah pekerjaan ke rumah. Oh enggak? Ngobrol, Tidak. curhat sama istri? Nggak pernah. Jadi Nggak pernah. ada masalah apapun saya nyampe rumah harus dengan wajah yang ceria, tidak suntuk, tidak terbebani ya. Meskipun kadang juga istri nggak bisa dibohongin juga. Berarti yang paling sering itu ngajak rekreasi anak-anak apa kegiatannya? Tapi kan katanya Pak Anam ini suka mancing kan? Iya, jadi hobi saya emang mancing ya, mancing, badminton tadi. Itu hobi. Kalau sama anak-anak ya kadang cari rumah makan yang ada kolam pancingnya. Oh ya. gitu ya, seru. Atau sekedar seru. nongkrong, atau juga camping. Saya juga seneng camping. Sama saya juga. Ya, jadi ini mungkin untuk keluarga muda lah, yang punya anak-anak kecil ya. Sesekali lah ajak anak-anaknya tuh camping ya. Benar. Di Seru. Di Trawas, di Londong, Mana aja boleh. di mana aja boleh lah, yang aman lah, tentu yang aman ya. Bumi perkemahan Itu gitu sangat ya. mengasihkan dan Betul. anak-anak itu sangat suka menikmati betul. Jadi saya sering camping, punya tenda, punya alat-alatnya semua punya. Karena emang juga nganggur-nganggur itu ya kita camping. Dan itu tidak berbiaya besar, kalau tidak punya tenda sewa cukup 50.000. Bener, ada ya, banyak. 3 hari ya. Jadi murah meriah. Murah meriah. Dan itu menyenangkan sekali. Iya. Nggak, luar biasa. Oke, kalau gitu Pak Anam, ngobrol sama Pak Anam tuh pasti seru. Jadi kan sebelum tadi digangguin gitu, ya karena di sini juga sama anak buah banyak gitu ya. Ya. Masih muda-muda juga tadi. Wah, pokoknya seru deh. Karena Pak Anam ini suka banyak hal. Bahkan hal-hal yang mungkin belum diketahui orang sudah diceritakan. Kalau dulu juga susah sama gitu. Sama Jadi lah. merasa yang sekarang lagi terpuruk, ya ada harapan tuh pasti selalu ada ya. Baik, Pak Anam silakan tambah lagi ketannya karena saya bawa ketan banyak. Minumnya tambah lagi Udah, juga. oke, terima kasih. Saya udah habis dua porsi ketan ya. 2 porsi ya. Jadi terima kasih Mbak Rini, Mas Wahyu Sama-sama. Saya sebagai juga. owner kedai ketan punel Surabaya yang paling enak ya, paling super. Amin. Terima kasih banyak. Jadi Alhamdulillah. semua yang sudah berkenan. menonton ini silakan buktikan mampir ke kedai ketan punel depan Taman Bungkul persis lah. Setiap hari buka. Iya, yang Setiap nonton hari ini buka. pembeli-pembeli kedai ketan punel kami harapkan. Terima kasih, monggo dilanjut Oke, lagi. terima kasih. Saya mohon maaf loh udah ganggu kenikmatan makannya. Ya. Terima kasih Sukses banyak. terus, ya. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Khairul Anam, Ketua KPU Jatim. Nanti saya ajak ngobrol lagi dengan pembeli kedai ketan punel yang lain ya. Monggo mampir, kedai ketan punel buka terus, tutupnya setengah 10 malam. Saya Rini Kusuma, bakul ketan punel. Mohon diri dulu mau bungkusi ketan punel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.